Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Siti Nur Aisyah berusia Nipar. Perkenalkan, nama saya Ali Julfa. Saya Nur Rahmat Dwi Sumarta. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Langsung saja, kita akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas. Dalam mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap orang ataupun individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, sila ketuhanan mengandung dimensi moralitas berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan dan nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kesatuan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai nilai berupa sikap menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan sila yang terakhir adalah sila keadilan, mengandung dimensi nilai peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Arsiba mengungkapkan maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Maksudnya, baik dan buruk itu pasti ada dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu akan selalu muncul tanpa melihat siapa orang tersebut. Dari ungkapan Arsibam tadi sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dipahami oleh mahasiswa dengan harapan untuk mampu selalu berpikir baik, berperilaku baik, dan berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sebagian masyarakat, bangsa, maupun negara. Uraian tadi di atas sangat penting bahwa Pancasila sebagai sistem etika untuk dipahami oleh manusia. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pemahaman terhadap konsep Pancasila sebagai sistem etika, yakni yang pertama itu ada etika yang berarti moral, sedangkan etiket yang berarti lebih mengacu kepada pengertian sopan santun, adat istiadat. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, akan tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sementara etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh dalam etiket, parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral. Nah, sedangkan contoh etiket, misalnya terkait dalam tata cara pergaulan, makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Dari penjelasan dua konsep tersebut sangat jelas bahwa etika merupakan suatu ilmu pengetahuan normatif yang mempelajari tentang konsep nilai baik dan buruk, harus, benar, ataupun salah secara sistematis. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika dapat berarti suatu kode atau suatu kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Selanjutnya, 5 tantangan sebagai sistem etika. Yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan adanya peristiwa tersebut, generasi muda dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang berbeda yang mengarah pada hal-hal negatif. Contohnya seperti pergaulan anak muda yang kelewat batas, penggunaan obat-obatan, narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan.
Hal ini tentu saja tidak ada kepercayaan kepada pemerintahan dan dampak negatif lainnya akan menimbulkan apatis terhadap berbagai program yang dikonsep oleh pemerintah. Yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat yang mampu memunculkan keresahan dengan meningkatkan kejahatan dan kriminalitas karena ketimpangan ekonomi yang sangat jauh. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingga akan memunculkan kehidupan yang tidak taat hukum, mudahnya aparat hukum untuk dibeli dan jual beli pasar. Akibatnya hukum akan dipandang berat sebelah atau tidak seimbang, munculnya perilaku main hakim sendiri. Yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal-hal negatif. Dampak hal tersebut dapat dilihat dengan adanya hacker, penipuan melalui SMS atau media sosial, dan saling hujat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.